Beta mau bilang, katong kaji. Yang pertama, teman-teman, Undang-Undang Omnibus Law diberikan perintah oleh Presiden kepada DPR pada tanggal 7 Februari tahun 2020. Oke, perintah apa? Ini prioritas dan segera dilakukan. Teman-teman, ini undang-undang yang berhak mengeluarkan itu DPR, bukan Presiden. Selanjutnya, DPR mengesahkan undang-undang jam 12 malam. Teman-teman, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa seluruh komponen masyarakat warga negara Republik Indonesia harus ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembuatan undang-undang sampai disahkan undang-undang. Sedangkan Omnibus Law diputuskan masyarakat sendiri. Berarti secara prosedural peraturan perundang-undangan dia cacat. Setuju. Dan katong tahu bahwa DPR dan pemerintah telah selingkuh dan telah melahirkan anak haram yang bernama Omnibus Law. Selanjutnya teman-teman, Bapak Gubernur, katong bicara karena katong adalah anak negeri Maluku. Katong bicara karena katong prihatin terhadap daerah. Bapak Gubernur mungkin baca, tapi beta yakin baca satu lembar sah. Ya, Bapak, ketika katong baca dan mengkaji Undang-Undang Omnibus Law tentang izin dan tentang upah minimum buruh, teman-teman, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa upah minimum buruh diatur oleh pemerintah daerah. Satu. Oke. Tapi dalam Omnibus Law menyatakan bahwa upah minimum buruh diatur oleh pemerintah daerah namun melalui ketentuan pusat. Teman-teman, berarti sama saja bahwa pusat lagi yang mengatur. Bapak Gubernur, katong bicara perizinan investor asing kalau masuk. Katong bicara perizinan investor perusahaan-perusahaan besar kalau masuk. Lihat teman-teman, Undang-Undang Omnibus Law memungkinkan perizinan hanya satu pintu, yaitu pusat. Ingat, ketika ada perusahaan yang mau masuk di Maluku, cukup izin pusat, bukan izin daerah. Sedangkan teman-teman, yang mengetahui kondisi daerah adalah anak daerah sendiri, bukan pusat. Bukan pusat. Di situ saja kita harus tahu bagaimana undang-undang itu mementingkan investor-investor asing. Berikutnya teman-teman, Undang-Undang Omnibus Law cacat secara sosiologis, cacat secara substantif, cacat secara filosofis. Apa? Sosiologisnya, dia merugikan rakyat kecil. Substantifnya, dia menguntungkan investor asing. Filosofisnya, dia mencederai Pancasila dan undang-undang. Maka hari ini Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja telah cacat secara prosedural peraturan perundang-undangan. Teman-teman, berikutnya. Dalam teori hukum, Profesor Sacipto Raharjo dalam teori hukum dia mengatakan bahwa hukum harus bersifat progresif. Artinya, keadilan dan kemanfaatan hukum harus berjalan searah untuk kepentingan masyarakat. Tapi hari ini kita lihat Undang-Undang Omnibus Law, keadilan dan kemanfaatan hukum tidak ada di situ. Dan baru pernah terjadi dalam sejarah Undang-Undang Sapu Jagat ini. Semua diatur dalam satu undang-undang. Itu lucu. Untuk itu, bapak-bapak Satpol PP, kepolisian, yang kalau belum belajar hukum, nanti kita belajar sama-sama. Kita belajar sama. Teman-teman, beta mau bilang, katong semua berasal dari wilayah negeri-negeri adat. Katong semua dari wilayah negeri adat. Apabila Undang-Undang Omnibus Law disahkan, maka jangan pernah berharap tentang wilayah-wilayah negeri adat. Maka beta bicara selaku anak negeri Maluku. Beta perhatian terhadap beta punya negeri sehingga katong turun di jalan. Maka hari ini tuntutan cuma satu, Bapak Gubernur Maluku, orang nomor 1 Provinsi Maluku, harus keluar dan menyatakan pernyataan sikap menolak dengan keras Undang-Undang Omnibus Law. Bisa
disertai dengan penanda tanganan surat yang nanti katong kasih di atas meterai 6.000. Bapak Gubernur mau jadi gubernur itu mengemis suara di rakyat. Maka sudah seyogyanya dan sewajarnya ketika rakyat datang berteriak, Bapak Gubernur harus mendengar suara-suara yang memilih Bapak Gubernur. Jadi bapak-bapak kepolisian, kalau ada magister-magister hukum di dalam kantor Gubernur Provinsi Maluku, tolong turunkan bersama Bapak Gubernur Maluku. Lalu katong kaji sama-sama persoalan undang-undang Omnibus Law ini. Oke? Beta bicara sebagai orang hukum Fakultas Syariah, jurusan Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Jadi bapak-bapak, bapak, katong semungkin bakal lain kamu, katong semungkin. Jadi semua pele katong yang begitu. Lapas pagar saja. Ini katong pun rumah, antuan naik karena katong. Jadi semua sahabat diri bikin muka-muka jahat par katong lah. Oke, jadi terakhir, bapak-bapak polisi, beta cuma mau bilang, terakhir, beta mengharapkan teman-teman semua jangan sampai katong terjadi tindakan kriminal di sini. Bapak polisi, Bapak Satpol PP, beta mohon kerjasama. Ingat, kamu orang Maluku tahu baku pukul, katong le orang Maluku tahu baku pukul. Tapi satu Bapak, beta mau bilang, katong ingat sumpah para leluhur bahwa kamu orang Maluku, katong orang Maluku. Kamu baku pukul dan katong, kamu sentau. Siapa tahu katong baku pukul pela dan pela, gandong dan gandong. Apabila katong baku pukul pela dan pela, gandong dan gandong, maka sumpah leluhur katong langgar. Siapa bale batu, batu bale tindis dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beta bilang terakhir teman-teman, takbir 3 kali, suarakan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian dari beta, mungkin nanti ketemu gaji bapak-bapak yang anak-anak hukum di dalam. Ya, mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.